Selamat siang Pak Oh, Manfaat. selamat siang Pak Nurul. Gimana kabarnya Pak Manfaat? Ya, alhamdulillah ya hari ini baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kondisi baik. Bapak Nurul, kabarnya? Alhamdulillah Pak, hari ini Oh, juga saya iya. baik dan sehat. Baik Pak Manfaat, ini nanti kita mengadakan pra observasi terkait dengan supervisi akademik yang nanti Pak Manfaat akan lakukan di kelas. Nah, mungkin langsung saja Pak Manfaat ya, Ya, gimana terkait Pak dengan Nurul? eh, prosesnya ini nanti. eh, saya bukan bermaksud untuk menggurui atau apa atau Iya. bagaimana. Jadi nanti alurnya kita mencair saja di kelas, terus Oke. nanti kita istilahnya saling sharing gitu Pak sebelum atau pra observasi di dalam supervisi dalam kelas ini. Oke. Nah, langsung saja Pak Manfaat, Iya. terkait dengan tujuan pembelajaran yang ini nanti akan Pak Manfaat laksanakan Pak. Ya, di dalam pembelajaran yang saya lakukan nanti yang pertama bertujuan mengetahui. Jadi siswa setelah melaksanakan pembelajaran diharapkan bisa mengetahui fungsi dari transmisi. Jadi kenapa kok di mobil itu ada transmisi? Nah, itu bagaimana? Nah, sehingga nanti siswa bisa tahu. Terus ada komponennya. Di komponen transmisi itu macam-macam. Nah, jadi siswa bisa tahu kira-kira kalau ada permasalahan di komponen apa, mana yang harus diperbaiki, diperiksa. Nah, itu tahu. Yang kedua macam-macamnya. Jadi kita ketahui di dunia otomotif, di masyarakat juga bahwa kendaraan itu ada dua, ada matic sama manual. Nah, ini biasanya masyarakat awam masih takut. Nah, takut untuk beli kendaraan yang matic, mungkin perawatannya. Nah, setelah pelajaran diharapkan kan siswa menjadi tahu, sehingga ketika ada pertanyaan dari saudaranya, mungkin lingkungannya, bisa memberikan solusi. Nah, jadi menjadi pilihan ketika mau membeli kendaraan. Baik, jadi untuk tujuannya nanti ada pembelajaran terkait dengan transmisi, terus komponen dari transmisi tersebut, Ya, terus macamnya ya Pak. Jadi ya, ada manual dan matic dan di apa selaraskan dengan anak-anak yang di masyarakat langsung. Siapa ya, tahu ditanya dengan ya. kebingungan pilih matic atau Ya, karena manual. di masyarakat masih takut. Nah, masyarakat takut untuk beli mobil matic, takutnya nanti perawatannya Sulit sulit. atau bagaimana Nah, ya banyak seperti bagaimana? itu Pak. Terus ada lagi kejadian di masyarakat itu banyak yang mobil tidak kuat nanjak. Nah, itu banyak yang tidak responsif dalam memindahkan gigi. Nah, jadi banyak yang mobil-mobil baru, keluaran terbaru itu juga nggak kuat nanjak. Nah, di tanjakan di Bromo itu ada, di Dieng. Tidak kuat. Nah, tidak kuat padahal masih baru. Nah, bahkan ada mobil yang tua, yang lama-lama itu malah justru kuat nanjak. Nah, itu bisa ada kaitannya dengan transmisinya. Baik, Itu, Bapak. jadi dari tujuannya tadi sudah sangat lengkap sekali ya Pak. Nanti Ya. tujuan pembelajaran dari Oke. Bapak Manfaat ini terkait dengan materi yang nanti akan disampaikan. Nah, Oke. untuk pengembangannya tadi berarti langsung bisa dipakai di keseharian Pak, berarti ya pengembangan untuk yang hendak dicapai ini nanti. Ya, secara tidak langsung pengetahuan anak itu akan bertambah ya terkait dengan kendaraan, khususnya transmisi itu kan bagian dari penting dalam kendaraan. Iya. Ya banyak kan yang terjadi permasalahan di transmisinya. Nah, itu tidak tahu bahwa itu ternyata masalahnya di transmisi. Itu paling enggak anak itu tahu, bisa memberikan informasi kepada dirinya sendiri atau orang lain ketika terjadi permasalahan di jalan maupun di lingkungannya. Itu Bapak terkait dengan Sepertinya anak-anak pastinya akan tertarik ya dengan ya, tujuan dan pengembangan yang hendak dicapai oleh mudah-mudahan Manfaat ini. dengan banyak permasalahan di masyarakat. Nah, Iya, ini betul. anak menjadi timbul rasa ingin tahunya Tahu, tinggi. Pak, belajarnya itu nanti akan menjadi semangat jadi anak-anak banyak diperlukan di keseharian, keseharian. iya. Yang selanjutnya ini Pak Manfaat terkait dengan ini nanti kan model pembelajaran yang akan Bapak Manfaat ini gunakan ini Ya, terkait dengan pembelajaran TKR ini ya, Ya. otomotif ya.
Ya, nanti kita menggunakan project based learning. Ya, PBL. Jadi kita juga ada teorinya, ada prakteknya. Jadi anak kita kasih tugas proyek untuk melakukan pembelajaran berbasis proyek. Jadi setelah selesai pembelajaran, lah anak itu punya produk, entah itu catatan, poster, atau terkait dengan materi yang kita ajarkan. Itu Bapak. Jadi berbasis problem ya, dari berangkatnya dari permasalahan tadi, yang dikembangkan yang hendak dicapai tadi dari tujuannya. Nah, yang selanjutnya ini Pak, terkait dengan strategi pembelajaran yang nanti akan Bapak laksanakan di kelas Pak. Untuk strateginya. Saya untuk materi transmisi ini menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi berbasis konten. Ya, jadi nanti saya akan menampilkan PowerPoint, media PowerPoint, juga ada video-video pembelajaran, baik permasalahan di masyarakat itu videonya apa yang sering terjadi, kemudian cara menanganinya bagaimana. Nah, itu juga kami sampaikan lewat konten-konten yang ada. Baik, jadi strateginya berdiferensiasi, harapannya nanti anak-anak itu nanti dalam pembelajaran ini bisa memilih ya Pak. Jadi keinginan anak ya, bisa melalui PPT tadi ya, PPT terus video Pak ya. Jadi bentuknya seperti itu nanti bisa anak kan juga bisa mencari, kita kasih referensi Pak, ya. Kemudian anak bisa mengembangkan diri, cari materi yang lain, tentu di dunia sekarang YouTube. Nah, itu kan banyak sekali. Nah, kita mengarahkan materi apa yang bisa digunakan itu. Jadi dalam berdiferensiasi ini kan sebenarnya orientasinya ya ke peserta didik ya Pak ya. Harapannya kalau seumpama anak-anak itu senang ya memilih dengan mungkin PPT, mungkin video tadi ya, harapannya anak-anak itu lebih semangat tadi seperti yang ada banyak pilihannya lah sesuai dengan apa yang anak inginkan. Mungkin kan secara video kan banyak sekali, mana yang cocok bisa diserap oleh anak. Nah, itu yang diterapkan. Anak bisa memilih sendiri konten-konten yang mudah dipahami. Itu. Baik Pak. Tadi strategi berdiferensiasi. Nah, ini terkait dengan penilaian dan evaluasi Pak yang Pak Manfaat lakukan di pembelajaran otomotif ini ya, terkait dengan materi transmisi. Nah, ini yang Pak Manfaat lakukan atau gunakan untuk penilaian dan evaluasinya ini apa Pak? Ya, kita menggunakan 3 macam penilaian. Jadi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan atau psikomotorik ya. Jadi ada 3. Dan kami kalau sikap mengenai ada lembar pengamatan. Jadi kita amati ketika anak itu mulai spiritualnya, mulai berdoa awal pembelajaran, kemudian sesudah pembelajaran, bersyukur, bersosialisasi dengan teman-temannya ketika mengerjakan tugas kelompok, ada bergotong royong, ada berpikir kritis, kemudian kreatif. Nah, anak bisa mencari solusi ketika ada masalah. Karena setiap media pembelajaran itu kan punya permasalahannya masing-masing nanti. Ada yang mungkin komponennya susah dilepas, atau ada yang hilang kan tidak bisa dilepas. Nah, itu kan anak harus kreatif menciptakan memecahkan masalahnya masing-masing. Bisa terselesaikan itu permasalahannya Pak. Waduh. Gitu, ini Pak. Saya mendengarkan dari praobservasi ini istilahnya keingintahuan saya tuh jadi tambah gitu loh Pak. Ya, tadi untuk anak-anak. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Nah, kita menggunakan LKPD. Jadi ya sebelum pembelajaran kita lakukan post-test ya, pretest ya, pretest. Jadi sebelum pembelajaran kita untuk mengetahui seberapa jauh anak itu pengetahuannya. Kemudian ada lagi lembar evaluasi. Evaluasi di akhir nanti kita lakukan evaluasi. Itu untuk mengetahui pengetahuannya, bisa melalui post-test atau kuis. Nah, itu. Kemudian ada lagi
Keterampilannya, kalau keterampilannya kita menggunakan lembar observasi. Dalam berobservasi ya Pak. Ada lembar observasi mengenai keterampilan ketika anak-anak itu praktek di bengkel. Nah, itu ada lembar LKPD-nya yang harus dikerjakan anak ketika praktek itu apa saja, kemudian anak mengerjakannya bagaimana, apakah sudah sesuai dengan SOP-nya, standar operasional prosedurnya sesuai apa belum. Kemudian setelah selesai mengerjakan, anak mempresentasikan. Nah, itu bagian dari pengamatan nanti keterampilannya ya. Nah, jadi ini sangat menyeluruh sekali, dan kalau saya lihat malah holistik Pak ya, jadi menyeluruh dari anak-anak ini hampir semua, dari sikap tadi, terus pengetahuannya, keterampilan Bapak amati, dan nanti akan menjadi referensi untuk nilai mereka ya Pak. Ya, nanti kita sampaikan anak-anak supaya tahu prosesnya dari awal sampai akhir, penilaiannya apa. Jangan sampai anak protes, nilai saya prakteknya bagus Pak, saya bisa cepat mengerjakannya dengan baik lah. Ternyata ada aspek penilaian lain, ternyata yang anak tidak ketahui, mungkin pengetahuannya pas waktu tes asal-asalan mengerjakan. Sikapnya, ini juga bagian dari penilaian, sehingga anak dari awal sampai akhir bisa kita sampaikan supaya anak-anak bisa mengetahui di awalnya, agar anak-anak punya istilahnya ya, punya referensi awal lah, saya harus seperti ini, dan tentunya pembelajaran ini ya berorientasi pada peserta didik ya Pak ya. Baik, ini yang terakhir Pak, ini terkait dengan ini nanti sasaran kelas yang Pak Manfaat nanti akan gunakan, atau pembelajaran yang nanti akan Pak Manfaat terapkan ini di kelas apa Pak ini? Ya, sasaran untuk pembelajaran transmisi ini kebetulan ya, ini kan sesuai dengan modul ajar saya. Kebetulan pada pertemuan kali ini kita membahas tentang transmisi manual itu di kelas 11 TKR 3. Oh, di 11 TKR 3 jam ke berapa Pak ini? Jam ke-5 sampai ke-6. TKR 3. Ya, jam ke-5 sampai 6. Nah, itu kan setelah istirahat. Setelah istirahat pertama, kita lakukan pembelajaran itu Bapak. Baik. Jadi setelah ini Pak, ini nanti saya mohon izin ya juga nanti ke kelas ini nanti. Bapak silakan dengan senang hati bisa gabung. Nanti sekiranya bisa juga kan dievaluasi juga ketika saya mungkin dalam penyampaiannya ada yang salah, prosesnya juga ada yang perlu ditambahkan. Nanti kita berkolaborasi saja Pak. Betul. Jadi kita sama-sama sama-sama belajar. Nah, guru itu kan juga butuh belajar. Mungkin ada prosesnya yang terlewatkan, itu bisa diingatkan untuk peserta didik yang lebih baik lagi. Saya sedikit mengulas Pak terkait dengan pra observasi yang ini tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Manfaat di kelas nanti yang akan dilaksanakan di kelas 11 TKR 3 di jam ke-56 pembelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Di situ tujuan pembelajarannya ada pembelajaran terkait dengan transmisi, terus komponennya apa saja, terus macamnya, ada matic dan manual. Terus pengembangan yang tidak dicapai tadi lebih ke keseharian ya Pak, jadi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak. Sehari-hari, permasalahan di masyarakat yang sering terjadi. Terus terkait dengan model pembelajaran yang Pak Manfaat nanti akan melaksanakan, itu adalah PBL ya Pak ya. PBL. Jadi problem based learning ya Pak ya. Terus tadi strategi yang akan digunakan oleh Pak Manfaat adalah berdiferensiasi dan tentunya berorientasi pada peserta didik. Penilaian dan evaluasi yang Pak Manfaat laksanakan tadi menyeluruh ya Pak, dan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ya. Pak, ini sudah di penghujung sesi pra observasi Pak. Jadi setelah ini mungkin ini waktu istirahat, jadi mungkin setelah ini kita nanti bisa masuk ke kelas Pak. Jadi semoga saja ini nanti proses pembelajarannya Pak Manfaat nanti bersama anak-anak menyenangkan, dan tentunya
bisa tujuan dari pembelajaran Pak Manfaat ini bisa tercapai. Nggih, terima kasih Pak Nurul. Mungkin dari Pak Nurul nanti ketika ikut, ketika selesai bisa memberikan evaluasi kepada saya. Nah, setelah pembelajaran menyampaikan kira-kira apa yang kurang dari yang saya sampaikan. Mungkin bisa saling menambahkan untuk kedepannya supaya cara mengajar saya lebih baik lagi. Kita gitu. Saling belajar gitu Pak. Nanti untuk itu ada di pasca observasi Pak. Jadi terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nurul. Akan ke kelas. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Semuanya sehat? Semuanya sehat. Bahagia? Jangan sampai ada yang sakit, susah, sedih. Karena dalam pembelajaran bahagia itu penting. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan sampai ada yang susah, sedih, sehingga mengganggu pembelajaran kita. Hari ini sudah berdoa? Belum ya? Silakan memimpin doa. Berdiri. Belum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk beragama dan kebudayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Pancasila. Satu. Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Duduk kembali. Terima kasih ya. Terima kasih. Terus presensi kehadiran. Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Pak. Nah, saya panggil satu persatu ya. Andika Adit. Gio Fajar. Ibnu Ardiansah. Muhammad Ferdiansah. Miftahul Iksan. Muhammad Fajar Mauladin. Noval Adil. Sakit. Ya. Ada surat izinnya? Ya. Noval Adil sakit ya. Sakit, jatuh dari motor. Nah, ini ada surat dokternya. Kita doakan ya, semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Sudah, nanti kalau ada waktu kita jenguk ke rumahnya ya. Rendra Pramudita. Riko Dwi. Wahyu Adi. Yana Eka. Wahyu Adi. Yogi Aditya. Yusuf. Dan yang tidak masuk satu anak Noval Adil sakit. Nah, di pertemuan minggu lalu kita sudah bahas materi tentang sistem kopling. Ada yang masih ingat fungsi kopling apa? Ya. Memutus dan menyambungkan tenaga. Tenaga. Benar? Benar ya. Jadi tenaga dari mesin dihubungkan kopling ke transmisi. Kemudian komponen
kopling, plat kopling, plastik, kursi plat, kamar kopling, dan Ya, bagus sekali jika masih keingatan tentang komponen kopling. Kemudian ada lagi macam-macam kopling. Ada berapa? jadi bapak. Ada dua. Mekanis. Ya, terima kasih Rendra. Ada dua. Ada yang hidrolis itu menggunakan minyak. Jadi kopling menggunakan minyak hidrolis. Kemudian ada yang menggunakan mekanis atau mekanis. Nah, itu menggunakan kabel. Jadi dihubungkan dari pedal menuju kopling menggunakan kabel. Terima kasih kalian sudah belajar, masih ingat materi yang kemarin. Kesimpulannya, kira-kira apa kesimpulannya setelah pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyampaikan? Menambah wawasan tentang transmisi. Menambah wawasan transmisi. Ada lagi? Peralatan kerja transmisi. Ada lagi? Cara menggunakan gigi yang tepat pada saat berjalan dan Jakarta. Cara menggunakan apa? Gigi yang tepat ditanjakan, kita sesuaikan ya. Jalannya landai untuk cepat dibagi gigi. Gigi berapa? 4, 5 jalannya landai. Jalannya nanjak yo. Sekarang ketika awal mulai, ini pertanyaan lagi masalah tadi. Ketika kita baru menyalakan, kira-kira masuk gigi berapa dulu? Netral. Nah, setelah itu mau jalan. Ada yang pernah mau jalan terus masuk 4? Pernah lah ya. Ada yang pernah? Coba apa pengalamannya? Pas mau jalan salah ke gigi 3 Pak. Tiga. Mestinya bagaimana? Langsung mati. Langsung mati. Kenapa? Kurang kuat Pak. Dan kuat. Momennya kurang besar. Pengen ini, pengennya siapa? Yu. Pengennya langsung cepat, langsung nyala, masuknya langsung berantem, tidak kuat karena ketika mesin nyala awal butuh momen yang besar. Jadi kesimpulannya tadi, fungsi transmisi mengubah momen, mengubah kecepatan. Kalau kita mau cepat, yoginya dinaikkan. Kemudian mau mundur, pengen mundur bisa, mau parkir, keluar dari parkir. Kemudian netral, tadi memungkinkan kendaraan berhenti di selatan. Kemudian ada transmisi juga menjadi dua, gitu. Apa? Manual dan otomatis. Pilih yang mana? Manual atau otomatis? Kira-kira kalau kalian mau beli, kalian mau beli yang manual atau yang otomatis? Yang manual. Kenapa? Karena lebih responsif. Responsif. Apalagi? Pelan. Tenaganya lebih besar. Gimana? Ada lagi? Motornya lebih baik. Kira-kira kalau perawatannya lebih mudah yang mana? Manual ya. Buat kaum yang mendang-mending, buat ongkos servis. Kalau servis manual bisa kita lakukan dengan mudah, bisa kita lakukan. Tapi kalau yang otomatis lebih sulit, butuh mekanik yang ada, kemampuannya harus baik, pengalamannya itu ya, jadi disesuaikan. Misalkan ditanya masyarakat tetangganya, dia tanya, Mas, saya mau beli mobil metik atau manual, kira-kira bagus yang mana ya? Sampai bisa memberikan solusi. Pilih yang metik Pak, pilih yang manual Pak. Kita bisa memberikan pendapatnya, masukan gitu ya. Kemudian rumus penghitung perbandingan, gigi yang diputar dibagi dengan yang memutar.
perbandingan rasio. Tadi rasionya bagaimana? Dari gigi 1 besar apa kecil? Besar. Kemudian gigi 2 semakin kecil, gigi 3 kecil, gigi 4 gigi 5 kelihatan ya, karena 0, semakin kecil. Kalau gigi 4 1 ya, berarti gigi 5 di bawah 1. Ada lagi gigi 6. Mungkin kalian nanti menemui ada yang 6 percepatan, 7 percepatan. Nanti rasionya bisa berubah. Setiap kendaraan itu mempunyai rasio gigi yang berbeda-beda. Gigi mobil niaga seperti truk, mobil bak, nah itu tentu beda dengan mobil pribadi, komersil, mobil pribadi. Nah, karena bebannya juga beda, momennya juga beda. Jadi tidak boleh saya akan memodifikasi. Nah, dari transmisinya pick up, kemudian kamu gunakan untuk mobil pribadi tanpa mengukur. Itu ya. Komponennya ada apa? Ada safety key, ada clutch, ada input, ada lagi Sinkronisasi. terus spray, sama Output satu. itu ya. Komponennya tadi sudah lihat, sudah dibongkar. Cara kerjanya seperti ini. Jadi haknya masuk ke langkahnya. Itu ya kesimpulannya ini. Nah, terus kemudian setelah mempelajari materi ini tadi, setelah kita mempelajari ini apa yang kita dapatkan? Banyak ya. Perasaannya bagaimana? Senang ya. Ada yang sedih? Tadi awalnya kita senang dong. Tadi awalnya kita senang. Terus setelah belajar jadi sedih? Enggak ya, enggak ada ya. Harus tetap senang. Boleh ada yang sedih. Jadi dalam pembelajaran perasaan itu penting. Kalau kita sedih kita bisa belajar atau tidak? Kalau perasaan kita lagi kacau, tidak bisa menangkap pembelajaran, tidak bisa menangkap materi. Nah, di pertemuan selanjutnya kita bahas tentang perawatan transmisi manual dan problem sorting transmisi manual. Nah, silakan itu ada materi bisa di-scan, dipelajari di rumah. Itu ya. Pelajari di rumah, silakan di-scan dulu. Disimpan, nanti bisa jadi bahan pembelajaran di rumah untuk materi selanjutnya. Itu ya. Sudah simpan? Ya, kita rapikan lagi yang mejanya ya. Kita rapikan lagi. Selesai ya, rapi.
warahmatullahi Diri. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, maka kita berdoa bersama dan berdoa masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Kembali. Ya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Saya akhiri, nanti setelah ini kembali ke kelasnya masing-masing lagi ya. Untuk pelajaran selanjutnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Pak Manfaat, Ya, tidak Pak terasa tadi sudah selesai Pak Ya. proses pembelajarannya Cepat bersama ya, anak-anak 2 jam itu ternyata cepat sekali berlalu. Iya, Pak. Baik, di pasca observasi supervisi akademik ini Pak, jadi saya juga akan menanyakan ya terkait dengan hal-hal yang tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Manfaat dengan menggunakan alur cakapan Tirta. Pak. Iya. Jadi yang pertama Pak yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Pak ini tadi perasaannya setelah melakukan pembelajaran bersama anak-anak materi transmisi Pak? Ya, ternyata sangat seru sekali ya. Jadi anak itu antusias dengan materi yang kita sampaikan karena melibatkan kehidupan sehari-hari permasalahannya. Ternyata anak-anak juga antusias, ikut semua, terlibat. Ya, jadi semuanya terlibat aktif dalam pembelajaran. Iya Pak. Oke. Di dalam prosesnya tadi Pak, Iya. selain tadi anak-anak merasa senang di proses pembelajarannya tadi, bagaimana tadi Pak menurut Pak Manfaat? Ya, prosesnya ya berjalan dengan baik ya. Jadi apa yang kita rencanakan modul ajar itu semuanya terlaksana dengan baik, mulai dari pembukaan, pendahuluan sampai penutupan evaluasi. Nah, itu semua terlaksana dengan baik. Baik. Iya Pak. Nah, Pak, pastinya ada hambatan ya Pak dari tadi yang mungkin Ya. Pak ada di ketika proses pembelajaran. Iya. Mungkin ada hambatan yang tadi Ya. dilalui oleh Pak Iya, Manfaat ya? Pak Nurul, tadi kita nemui di lapangan ya. Ternyata ada satu media pembelajaran, Iya. nah, itu sulit sekali dibuka. Nah, Oh iya. jadi anak itu minta bantuan karena biasanya kan ada tiga media, yang 2 itu bisa dibuka dengan Bisa cepat. dibuka dengan anak-anak. Nah, ya, yang ketiga ini sulit. Nah, jadi ada hambatannya itu. Jadi alatnya sulit untuk dibongkar. Nah, jadi butuh waktu. Butuh Nah, waktu yang aja ya. waktunya biasanya mungkin 2 menit. Nah, ini lebih panjang lagi Iya, durasi waktunya untuk pembongkaran alat. Dari hambatan ini tadi Pak terkait Iya. dengan ada alat yang tidak bisa dibuka ya. Iya. Tapi akhirnya terbuka juga, tapi tapi waktu waktunya ya, Pak, ya ya. durasinya Iya, yang iya, kita alokasikan mungkin kira-kira kita butuhkan 2 menit ya, jadi lebih untuk pembongkarannya saja. Iya. Nah, ini dari hambatan tersebut Pak. Iya. Ini kira-kira apa ya Pak alasannya Pak? Kok bisa Ya, terjadi? alasannya itu karena alat itu kan kita gantian Pak, gantian dengan guru Menggunakannya lain, dengan ya guru kelas dan lain. kelas lain, Pak, ya. Nah, mungkin di pembelajaran sebelumnya ada komponen yang dipaksakan. Nah, Ketika memasangnya memasang, mungkin ya. karena anak-anak kan mungkin ada yang lena. Nah, pokok Buru-buru buru-buru mungkin waktunya sudah habis ya, keburu pulang atau keburu istirahat. Iya, iya. Jadi pokok dipasang jadi dikembalikan. Nah, ada mungkin lupa dilumasi sehingga sulit untuk dilepas. Itu Baik, kemungkinan besar masalahnya di situ. Iya. Jadi memang di proses pembelajaran memang apapun bisa terjadi ya Pak ya. Ya, betul. Ini Waktu tadi pembelajaran ya. ternyata ada hambatan juga ya Iya. Pak ya. Tapi tadi saya mengikuti itu anak-anak itu sangat antusias Pak. Ya. Cuma tadi mungkin ketika kelompok berapa tadi kelompok 2 ya. Kelompok 2. Kelompok ya, 2 tadi kelompok ada dua. ketika membuka itu tidak langsung bisa dan Oke. minta bantuan
Pak Ya, Manfaat dan minta bantuan. iya, Pak Manfaat Biasanya langsung membersamai anak-anak Ya, loh Pak ya. harusnya kan kalau biasanya lah itu kan anak-anak seperti kelompok lain kan bisa dengan Langsung mudah Pak, sendiri. ya. Tadi saya lihat itu. Mungkin itu medianya transmisi tadi Pak. Iya, transmisi manual. Transmisi manual. Jadi prakteknya ya anak-anak bongkar, ngamati. Nah, kemudian didiskusikan, setelah didiskusikan dipresentasikan. Baik Pak. Nah, dari hambatan yang sudah disampaikan tadi dan Yeah. dilalui oleh Pak Manfaat bersama anak-anak tadi Yeah. yang terkait dengan alat yang tidak mudah untuk Tidak mudah dilepas dilepas. tadi ya. Nah, Itu menambah mungkin durasi. ada cara atau solusi dari Pak Manfaat terkait dengan bagaimana cara mengurangi hambatan tersebut Pak. Ya, tentu ini menjadi koreksi ya, mungkin untuk pembelajaran selanjutnya. Sebelum saya mulai, saya pastikan dulu alat-alat yang akan digunakan itu sudah benar-benar siap. Kemudian selesai pembelajaran ya kita cek lagi sebelum kita dikembalikan di ruang alat, kita pastikan lagi alat-alatnya sudah terpasang dengan baik supaya kelas selanjutnya yang mau menggunakan, nah itu sudah siap alatnya. Nah, jadi jangan sampai dengan kejadian ini menjadi pembelajaran untuk diri saya, terus untuk pembelajaran yang lain supaya alat itu sudah siap ketika mau dimulai pembelajaran, ya alat sudah siap untuk digunakan. Iya. Jadi solusinya adalah Pak Manfaat ini sebelum pembelajaran mengecek medianya dulu mengecek ya Pak. dulu, Pak. Bisa dibuka atau Ternyata tidak, bisa digunakan atau tidak Iya, gitu ya. itu yang kesulitannya, hambatannya di situ. Nanti harus dipersiapkan dulu Persiapkan, sebelum proses pembelajaran. cek dulu. Cek dulu. Iya Pak. Baik Pak, ini terkait dengan hambatan tadi Pak. Sudah Iya. ada solusi ya tadi ya dicek Iya. dulu. Nah, ini menurut Pak Manfaat ini Oke. kapan nih mulai actionnya untuk memperbaiki hambatan-hambatan tersebut agar ya tidak terjadi hambatan di selanjutnya. Oke. Ini kira-kira dari Pak Manfaat ini Ya, bisa dimulai kapan ini actionnya? mulai ya tadi ya awal selesai pembelajaran dengan ada permasalahan itu, maka sebelum selesai, nah itu dicek lagi, dipastikan pemasangannya itu dengan benar. Nah itu kita cek lagi supaya pembelajaran selanjutnya alat itu sudah siap. Nah, kita pun mau ngecek lagi mudah. Nah, Ketika itu sebelum kita pastikan ya. ketika sebelum proses pembelajaran Ya, selanjutnya ya Pak digunakan oleh kelas digunakan lain. kelas ya. lain kan kita kan juga gantian dengan pembimbing yang lain, siswa kelas yang lain itu. Karena memang gurunya tidak hanya satu ya Pak. Ya. Jadi gurunya tidak hanya satu, juga mungkin kita juga mengawasinya anak-anak ya seperti itu. Tiba-tiba selesai ya dikembalikan. Nah, kita juga terlena belum ngecek. Nah, bisa jadi Iya. ya namanya juga di lapangan kan, anak-anak sama-sama kita Gunakannya orang kurang banyak itu sehingga kan ya, orang kita tidak banyak bisa memprediksi ya Pak. Jadi memprediksinya seperti itu. juga sulit. Iya. Nah, ini tadi Pak, saya ikut di dalam pembelajarannya Pak Manfaat tadi. Nggih. Saya merasa senang Pak, dan apalagi saya melihat anak-anak itu juga merasa antusias gitu loh Pak. Iya. Jadi, sangat keren sekali tadi Pak. Oke, terima Iya, kasih Pak beneran. Nurul. Nah, mungkin karena kita menggunakan diferensiasi tadi ya. Iya. Nah, berbasis konten. Iya. Jadi anak-anak Diferensiasi konten ya Pak. tertarik dengan media-media yang kita tampilkan, ada PPT, PowerPoint, ada video, ada permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Nah itu anak jadi tertarik ternyata. Jadi tanpa teori saja, dengan permasalahan anak-anak menjadi tertarik dan aktif. Berangkatnya juga dari permasalahan ya Pak. Ya. Karena permasalahan sehari-hari ya Permasalahan anak-anak sehari-hari. jadi lebih keingintahuannya lebih Lebih, tinggi iya. gitu ya Pak ya. Ya, Gitu. Nah, ini tadi Pak Manfaat juga sudah dalam proses pembelajaran juga akhirnya pasca
observasi ini Ya. setelah melaksanakan pembelajaran tadi Pak Manfaat yang akhirnya merasa plong dan gembira dan Ya. alur dari semuanya tadi juga sudah tercapai ya Pak ya. Oke. Dan sudah dilaksanakan. Sudah Walaupun dilaksanakan. tadi ada hambatan Hambatan ya. Yang di luar rencana. Di luar perencanaan kita ya. Di luar prediksi Di luar ternyata prediksi. ada media atau alat transmisi tadi yang digunakan anak-anak itu salah satu kelompok yang digunakan anak-anak itu tidak bisa dibuka dan Tidak akhirnya bisa dibuka. tadi Pak Manfaat akhirnya bersamai anak-anak untuk turut membantu untuk membantu bersama-sama. melepas. Nah, Ya. dan Mungkin ya itu ya, mungkin di permasalahan di masyarakat nanti ya ketika anak-anak terjun di lapangan kan juga apa ya, alatnya kan juga macam-macam ya. Iya Jadi ngelepasnya ada yang mudah, ada yang sulit lah nanti ya ini juga menjadi pembelajaran juga untuk anak-anak Nah, untuk anak-anak sebelum nanti terjun di lapangan. ya Pak, ya. hambatan-hambatan ini juga bagian dari Baik Pak, jadi sudah sesuai dengan alur tirta yang saya tanyakan ke Pak Manfaat ini tadi dan dari hambatan tadi juga Pak Manfaat ternyata sudah menemukan solusi tersendiri. Terpikirkan atau tidak Pak tadi sebelum saya gali terkait dengan penyelesaian atau solusi dari hambatan yang tadi Pak? Belum ya. Jadi Berarti dengan baru adanya ya dengan adanya Pak Nurul ikut serta dalam pembelajaran saya tadi ya menambah wawasan baru ya. Jadi ternyata ini termasuk hambatan ya. Ternyata alat yang sulit dibuka ini ya ada hambatan. Terus ada solusinya. Solusinya kan dari Bapak sendiri Iya. ya, Tapi dengan Pak Nurul menggali apa solusi, alasan, nah, timbul solusinya. Oh ternyata ada ya solusinya, itu termasuk solusinya ada. Sebenarnya ini tadi Pak solusinya itu dari Bapak sendiri. Oh kan? gitu ya. Kan tadi tapi Iya. Pak tidak terasa ya. Enggak terasa itu. ya. Ya, seperti itu Pak. Jadi masukan dari saya yang pasti kita sama-sama belajar Pak, kita sama-sama berkolaborasi terkait dengan tentunya pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Apapun yang kita lakukan Pak, pastinya kita ini utamanya ya untuk peserta didik. Betul. Karena kebutuhan peserta didik itu ya utama gitu loh. Kita sebagai apa ya, fasilitatornya, fasilitasi Fasilitasi siswa saja. peserta didik itu Pak Nurul. Seperti itu Pak, semoga nanti di selanjutnya nanti kita tidak hanya Pak Manfaat, tapi saya juga nanti dalam proses pembelajaran itu bisa benar-benar gimana ya, anak-anak itu senang yang pasti, terus tujuan pembelajaran kita itu benar-benar tercapai, terus lagi bisa diterapkan juga di kehidupan sehari-hari anak-anak. Harapannya seperti itu. Terima kasih sekali lagi Pak. Ini tadi Pak Nurul. saya juga belajar akhirnya ikut di kelas bersama Pak. Jadi apa ya, menambah ilmu baru ya untuk saya pribadi ya. Jadi sebelum melakukan pembelajaran itu dicek dulu. ada pranya ternyata tidak tiba-tiba masuk kelas. Tiba-tiba masuk kelas mulai pelajaran ternyata harus disiapkan dulu. Ada medianya dipersiapkan dulu gitu Pak Nurul. Terima kasih Pak Manfaat. Sama-sama Pak Nurul. Nanti kita sambung di lain waktu. Terima kasih kasih. Sekali. Sehat selalu Pak, tetap semangat. Ya, terima kasih Pak Nurul.